Perkenalkan, nama saya Faris Iqbal Jahir dengan NPM 3121037, Pendidikan Agama Islam kelas A, Teori Belajar dalam Aliran Behavioristik. Pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Kelebihan teori behavioristik: membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru, ditanyakan pada guru yang bersangkutan, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Kekurangan teori behavioristik: sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukum yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mentertibkan siswa. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik melihat semua tingkah laku manusia dapat ditelusuri dari bentuk refleks. Dalam psikologi, teori belajar behavioristik disebut juga dengan teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian lingkungan terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini dilihat secara sistematis, dapat diamati dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan keadaan mental. Teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri, yaitu: pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan, bukan kesadaran, yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks, atau suatu mesin. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Teori belajar behavioristik menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respons menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilang jika dikenai hukuman. Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap masalah belajar, karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk pembentukan hubungan antara stimulus dan respons. Dengan memberikan rangsangan, siswa akan bereaksi dan menanggapi rangsangan tersebut. Hubungan stimulus-respon menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis belajar. Dengan demikian, kelakuan anak terdiri atas respon-respon tertentu terhadap stimulus-stimulus tertentu. Kesimpulan: teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon.
Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran-aliran behavioristik. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respons menundukkan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Respons atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan. Menurut aliran-aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.